Apa itu dana Ihya Turas dan mengapa? Ini juga sama, pertanyaan yang lebih sensitif ya, tapi saya jelasin. Ihya Turas adalah salah satu lembaga LSM dari ya Kuwait yang membantu, sering membantu Indonesia. Sudah, Masya Allah, sudah tahunan. Saya kalau bahasakan sudah puluhan tahun bantu Indonesia. Sudah mungkin jutaan masjid yang dibangun, rumah anak yatim, sekolah-sekolah, banyak sekali yang dibantu oleh mereka, gitu kan. Banyak dai-dai yang dibiayai dan seterusnya. Programnya begitu. Kurang lebih kantornya ada di sekitar Kampung Melayu gitu kan. Saya kenal baik pimpinan beliau, pimpinannya itu salah satu tamatan dari Madinah senior kami dulu gitu kan. Dan ini mereka menjalankan masalah itu, mereka menjalankan program-programnya sudah lama. Ada beberapa sekarang pendapat yang mengatakan bahwasanya bantuan dana dari Ihya Turas ini nggak boleh diambil karena dua alasan. Yang pertama, Ihya Turas ini pada saat pernah terjadi ada orang yang membom-bom sana sini, ternyata dia menunggangi nama mereka kemudian mengambil sumbangan juga. Tapi itu nggak ada salahnya Ihya Turas, apa hubungannya? Mereka tidak tahu kan? Ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan, tunggangan hidupnya, ternyata dia salah. Ini nggak ada hubungannya, karena setelah ketahuan diberhentikan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya anggaran-anggaran yang diturunkan dari Kuwait, ya gitu kan, sumbangan masjid, sumbangan anak yatim dan segalanya. Itu biasanya teman-teman Ihya Turas dari sumbangan misalnya 100 juta, ada beberapa persen yang dipotong untuk administrasi kantor, gitu kan? Diturunkan misalnya 100 juta sumbangannya, mungkin 20 juta, saya tidak tahu juga, tapi totalnya berapa persen, tapi ada yang ditahan untuk administrasi kantor, gitu kan? Nah ini menurut sebagian teman-teman nggak boleh nih. Mestinya kan semuanya disumbangin, nggak ada hubungannya sama kantor. Tapi jawaban mereka, kantor butuh gaji, pegawainya banyak. Mau digaji dari mana? Dari sumbangan inilah yang dibagi, gitu kan? Itu kurang lebih yang ada di Ihya Turas. Yang saya tahu, Allahu a'lam. Sebenarnya saya tidak pernah tahu apa-apa. Permasalahan khilaf di Indonesia yang bertahun-tahun lamanya, gara-gara apa? Masalah dana. Ada dana dari yayasan Ihya Turas dari Kuwait, diberikan kepada satu yayasan di tanah air kita Indonesia. Sebagian guru-guru kita mengambil untuk bangun pondok. Maka ditahdirlah yang mengambil yayasan dana ini. Ini dana tidak boleh diambil, ini Ihya Turas ahlul bid'ah. Barang siapa yang mengambil dana tersebut dia menjadi ahlul bid'ah. Barang siapa yang tidak mentahdir juga ahlul bid'ah. Jadi multi level marketing. Yang tidak mentahdir jadi ahlul bid'ah, yang jalan sama dia jadi ahlul bid'ah. Dibuatlah daftar berdasarkan link-link yang berhubungan dengan jadi ahlul bid'ah. Padahal kalau kita lihat masalah ulama khilafiyah, masalah dana, jangankan dana dari ahlul bid'ah, dana dari orang kafir pun boleh kita terima. Seperti Shalih Fauzan rahimahullah pernah ditanya, itu Nabi SAW menerima dana dari bantuan, menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah dari orang kafir, menerima hadiah dari Yahudi, dari wanita Yahudi yang menerima hadiah dari Muqawqis dan lain-lainnya. Oleh karenanya permasalahan khilafiyah ini kalau kita jadikan masalah tidak akan pernah selesai, kita ribut. Bukankah Islam lahir di tanah Arab? Maka banyak mereka ustadz-ustadz kita yang hebat ketika ceramah, bahkan merasa paling Quran dan Sunnah, tahzir sana sini, lahir datang belajar Islam dari sana, tapi mereka tidak bisa membendung maksiat yang ada di tergim mereka belajar Islam. Ada apa ini? Karena saku mereka telah diisi dengan uang 20 juta rupiah per orang. Saya tidak ngomong tanpa data Bapak Ibu. Tanyakan sama sudah yang hijrah dari mereka. Ternyata mulut mereka sudah dibungkam dengan uang 20 juta per bulan. Pantas mereka diam saja dengan kezaliman rejim ini. Kita lihat siapa yang diazab Allah di antara kita. Apakah kalian yang merasa benar atau kami yang kalian tahzir? Lalu kemana peran ulama-ulama kalian lulusan Madinah, lulusan Mekah? Artinya tidak bisa membela, tidak bisa menunjukkan izah umat Islam di sana. Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir di mana-mana. Dan ustadz-ustadz Wahabi ini memang gajinya mahal. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, Kiai, gajinya ustadz Wahabi tiap bulan tahu. Berapa? $1.500. Loh, sampean kok tahu? Saya dulu mantan ustadz Wahabi. Jadi saya coba menjadi dai mereka. Satu bulan itu $1.500. Lumayan, Kiai. Kalau sekarang kan 20 juta lebih. Makanya orang Wahabi ini modus ya, cara menguasai suatu daerah. Mula-mula mereka akan rajin berjamaah. Nah akhirnya ustadz-ustadz yang jarang berjamaah dijelek-jelekan. Coba lihat, itu kalau ustadz Aswaja ke pasar, ke sawah, tidak berjamaah. Lah memang ustadz Aswaja ada yang bayar memang. Ada bayaran itu kalau ada orang mati. Kalau ada orang meninggal, baca talqin, baru dapat apa? Beras tuh ya. Kan menunggu orang mati gajinya itu memang. Nggak ada bayarannya Ustadz Aswaja. Makanya nggak pulang dari pasar, dari sawah. Berjamaahnya telat-telat. Orang-orang tanya, mengapa Kiai? Wahabi masih membid'ahkan kita. Kan dalil yang Kiai terangkan sudah jelas. Jawaban kita, lah mereka itu pertimbangannya bukan dalil, tapi dolar. Kalau kita ini kan beragama sesuai dengan dalil. Kalau mereka itu beragama sesuai dengan dolar. Wad dolar afdol minat dalil. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustaz. Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu? Saya mantan kata.